Jadi udah rajin praktek sadar nafas, tapi waktu sedang praktek itu merasakan tenang, Iya, tapi waktu dalam lapangan bersosial di lingkup umum kok masih gampang kepancing, heeh, masih kemerungsung dan sebagainya. iya, Itu kenapa gitu kan? iya. Ya memang di saat praktek sadar nafas itu akan merasakan tenang. Tapi coba jujurlah kepada diri sendiri. Apakah waktu sadar nafas itu Mas, kenapa ya? Banyak yang praktik sadar napas. Memang waktu sadar napas duduk heningnya itu ada ketenangan, kedamaian. Tapi kenyataannya di luar duduk hening ya, di kehidupan sehari-harinya masih kemerungsung, masih emosian, masih ada sifat-sifat negatif yang lebih mendominasi. Itu kenapa? jadi udah rajin praktek sadar nafas, tapi waktu sedang praktek itu merasakan tenang, Iya, tapi waktu dalam lapangan bersosial di lingkup umum kok masih gampang kepancing, heeh, masih kemerungsung dan sebagainya. iya, Itu kenapa gitu kan? iya. Ya memang di saat praktek sadar nafas itu akan merasakan tenang. Tapi coba jujurlah kepada diri sendiri. Apakah waktu sadar nafas itu benar-benar menyadari setiap tarikan dan hembusan nafas atau dengan pemokusan? Karena beda. Di saat dengan pemokusan, memang dalam kesendirian waktu praktek sadar nafas itu akan merasakan tenang. Tapi di luar beraktivitas masih gampang kepancing karena ini dengan pemokusan. Jadi tenang waktu praktek sadar nafas itu bukan dengan kesadaran tapi dengan pemokusan. Lah kenapa bisa tenang ketika praktek sadar nafas dengan pemokusan? Karena pikiran itu mempunyai permainan baru. Pikiran mempunyai mainan baru karena sifatnya pikiran liar. Ketika pikiran diberi mainan baru yaitu difokuskan ke nafas, pikiran ini akan seolah-olah tenang. Tapi ini tidak menembus ke dalam kesadaran rasa. Jadi dalam kesendirian bisa merasakan tenang. Tapi nanti lepas dari praktek sadar nafas, keluar beraktivitas, bersosial, yo kambuh lagi. Karena pikirannya sudah liar lagi. Pikirannya bereaksi lagi. Karena waktu sadar nafasnya pikirannya itu nggak ditenggelamkan ke dalam kesadaran rasa. Nah ini banyak sering terjadi, sudah rajin praktek sadar nafas setiap hari, bahkan sudah lama. Tapi kenapa kok sifat karakter pikiran masih liar? Karena selama ini praktek sadar nafasnya itu hanya fokus. Jadi pikiran ini difokuskan kepada setiap tarikan dan hembusan nafas. Tidak benar-benar menyadari nafas. Sehingga dalam kesendirian bisa tenang, dalam kesendirian bisa merasakan katanya damai dan sebagainya, tapi dalam lapangannya masih terganggu rasanya, terganggu pikirannya, terganggu emosinya. Jadi yang sudah praktek sadar nafas, ayo benar-benar disadari, sadari nafasnya, rasakan setiap tarikan dan hembusan nafasnya, biar akan ada perubahan energi. Sehingga di saat benar-benar menyadari, merasakan, dan menyadari di sebalik nafas ada getaran-getaran murni, getaran-getaran ilahi, maka nanti akan ada perubahan energi dalam diri. Sehingga tumpukan-tumpukan energi negatif, emosi-emosi negatif yang terpendam dalam diri itu akan terbersihkan. Tapi kalau hanya dengan pemokusan, itu tidak terbersihkan. Berarti lewat itu kita bisa tahu, oh, sadar napas saya sudah sukses gitu. Iya, kalau emang sadar nafasnya setiap malam nih praktek dan sudah lama praktek, kok nggak ada perubahan? Bukan salah dalam pempraktekan, bukan, cuman kurang tepat memposisikannya. Yang tepat memposisikannya adalah kita hadir dalam nafas, kita menyadari nafas, kita merasakan nafas, dan menyadari di sebalik nafas itu ada getaran-getaran murni. Lah selama ini sadar nafasnya
Biasanya kalau mau jujur kepada diri sendiri itu dengan pemokusan. Kalau rajin sadar nafas tapi tidak ada perubahan nyata dalam rasa, dalam pola pikir, dalam alam nyata, kok nggak ada perubahan, masih emosian, masih overthinking, masih gampang gelisah dan sebagainya, ini tanda sadar nafasnya selama ini menggunakan pemokusan. Lah, kalau mau yang sadar nafasnya benar-benar merubah energi, kesadaran rasa, kesadaran pikirannya, ya masuk ke dalam sadar nafas yang sesungguhnya. Menyadari, merasakan, dan menyadari di sebalik nafas itu ada getaran-getaran ilahi. Ketika sudah menyadari ada getaran-getaran ilahi, rasakan getaran-getaran ilahi itu mengalir dalam diri, membersihkan semua kenegatifan yang ada di dalam diri, menyembuhkan luka, menyembuhkan trauma, menghancurkan mental block. Nah, maka ketika benar-benar sadar nafas yang model ini tadi hadir dalam kesadaran rasanya, itu pasti ada perubahan. Biar tidak, katanya sudah rajin praktek, tapi kok sifat karakter kok seolah-olah gitu-gitu aja. Nah, itu tanda sadar nafasnya selama ini masih menggunakan pemokusan. Nah, terus misalnya seperti ini, yang pemokusan tadi, misalnya dia lebih senang duduk menyendiri untuk bisa mendapatkan ketenangan, sedangkan kalau berinteraksi di tempat ramai itu masih ada emosi. Apakah itu termasuk kemelekatan waktu lebih senang duduk menyendiri itu? Ya, bisa ada dua jawaban, yaitu tadi, ketika dalam kesendirian praktek sadar nafasnya ini karena melatih pikiran untuk fokus ke nafas, sehingga sang pikiran itu akan lebih nyaman dalam kesendirian. Terus ada lagi yang sudah benar-benar praktek sadar nafas, tiba-tiba lebih suka menyendiri. Ini adalah step by stepnya. Nah, dalam kesendirian ini dia akan sibuk benar-benar untuk membersihkan, untuk mengenal dirinya. Nah, nanti kalau ini sudah selesai dengan dirinya, ya akan kembali lagi bersosial kembali dengan dirinya yang versi baru. Berarti ini yang sering kita salah pahami, duduk menyendiri karena keterikatan, lebih senang menyendiri karena ada rasa tenang itu, tapi tidak melakukan pembersihan. Nah, itu dia. Jadi kalau yang suka duduk sendiri, apa itu tadi, merasakan tenang tapi di luar masih kemerungsung, berarti kesendiriannya ini bukan proses pembersihan, kesendiriannya ini bukan proses pengenalan jati diri, bukan memurnikan dirinya, tapi terjebak dalam zona nyaman. Jadi pikirannya itu nyaman ketika fokus ke nafas. Tapi kalau kesadaran benar-benar yang menyadari nafas, ya memang ada fase kesendirian. Nah, dalam fase kesendirian itu dia akan lebih benar-benar membersihkan dirinya, mengenali dirinya, sehingga dia akan benar-benar menjadi dirinya yang sejati. Ketika sudah selesai dengan dirinya, ya akan kembali lagi seperti biasa dengan versi dirinya yang berbeda, yang sudah tidak seperti dulu lagi. Nah, ini perbedaan yang dua ini yang jarang dipahami. Nah, iya, Kita sebagai kebanyakan kalau nggak pejalan. paham nanti malah bisa terjebak dalam zona yang Ya, nyaman. dikira pemurnian gitu. Dikira pemurnian, ternyata dalam kesendiriannya ini jebakan pikiran, karena pikiran lebih senang dengan zona nyaman ini tadi. Nah, dari zona nyaman ini kalau tidak mau atau tidak mau menyadari, ya nanti mau keluar lagi rasanya berat, mau ini berat, mau itu, jadinya akhirnya terjebak dalam kesendirian tanpa adanya pemurnian. Oke lah, dalam fase kesendirian, ayo murnikan, bersihkan jiwa raganya, terus menyadari sekarang ini saat ini, menyadari di sekarang ini saat ini ada getaran-getaran murni yang sedang membersihkan, yang sedang memperkenalkan dirinya kepada si yang sendiri ini. Jadi ada makom, ada kesendirian yang terjebak oleh pikirannya, ada kesendirian yang memang sedang ditaruh di kesendirian itu untuk lebih membersihkan diri, mengenal diri, dan kembali kepada sang sejati. Begitu. Jadi yang sudah praktek
rajin praktek sadar nafas, ayo mulai pindah dari kesadaran fokus pikiran menuju kepada kesadaran rasa, benar-benar hadir dalam rasanya nafas. Yang sudah hadir dalam rasanya nafas, lebih dalam lagi, rasakan di sebalik nafas ada getaran-getaran murni, getaran-getaran ilahi yang mengalir ke jiwa raga kita ini dan membersihkan semua kekotoran-kekotoran batin. Sehingga nanti ketika diri ini atau diri kita sudah terbersihkan, terus teraliri energi ilahi yang murni ini, pencerahan akan bermunculan, energinya akan berubah, sifatnya akan berubah, pola pikirnya akan berubah, dan kehidupan nyatanya pun akan berubah. Lebih menerima, lebih lapang dada, lebih mudah bersyukur, dan sebagainya.